13/12/2021. Sebelum kita mengenal terlebih dahulu apa hubungan teori globalisasi Arjun Appadurai dengan perubahan sosial budaya, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu siapa sih Arjun Appadurai ini. Arjun Appadurai lahir pada tahun 1949. Dia adalah seorang antropolog India Amerika. Beliau adalah sebagai ahli teori utama dalam studi globalisasi. Dalam karya antropologinya, beliau membahas bagaimana pentingnya modernitas negara, bangsa, dan globalisasi. Arjun Appadurai lahir pada tahun 1949 di Bombay, India, dan beliau pergi ke Amerika Serikat memperoleh gelar di PhD di Universitas Chicago. Dia adalah mantan profesor antropologi di Universitas Chicago dan bahasa peradaban Asia Selatan. Beliau juga sebagai dekan humaniora di Universitas Chicago, direktur pusat kota globalisasi di Universitas Yale. Dia adalah guru senior di New College of the Global Institute dan profesor studi pendidikan dan pengembangan manusia di NUA State High School of Culture. Berikutnya, di sini saya akan menjelaskan bahwa menurut Arjun Appadurai ada 5 dimensi aliran budaya. Yang pertama itu yang dinamakan dengan mediascape, yang kedua technoscape, yang ketiga ethnoscape, yang keempat finanscape, dan yang terakhir adalah ideoscape. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelima aliran dimensi budaya tersebut. Saya akan melanjutkan pemaparan yang telah disampaikan oleh teman kami Selma mengenai dimensi atau aliran budaya yang berkaitan dengan globalisasi oleh Appadurai. Yang pertama adalah mediascape. Nah, Appadurai menulis tentang mediascape atau media internasional itu menyampaikan informasi secara cepat dan tepat kepada seluruh dunia. Bisa kita bayangkan pada tahun 1700-an bahwa suatu informasi itu dibawa atau dikirim melalui kapal menyeberangi beberapa lautan untuk menyampaikan informasi tersebut kepada beberapa orang atau audiens. Nah, di sini Appadurai tertarik menulis tentang mediascape yang lahir pada tahun 1990. Nah, kita tidak tahu sejauh apa atau sejauh 3 dekade kemudian kita akan memperoleh suatu perkembangan yang kita bisa kaitkan dengan globalisasi. Nah, contoh dari mediascape ini ada 3. Yang pertama adalah blogging. Nah, daripada kita memperoleh informasi dari sebuah buku, kita bisa blogging atau pencarian di dalam internet. Yang kedua adalah BBC, yaitu British Broadcasting Corporation, pemerolehan informasi yang disiarkan melalui radio atau televisi. Yang ketiga adalah berita 24 jam, yang dulunya mereka melakukan atau memperoleh informasi dari Twitter sehingga keluarnya smartphone atau ponsel pintar. Yang kedua adalah tentang technoscape. Nah, teknologi ini sudah terlihat ke seluruh dunia secara merata. Dalam skala besar, kita melihat pergerakan teknologi itu mulai dari Jepang dan Cina hingga ke seluruh dunia itu sudah terrealisasi dengan baik. Contohnya ada 2. Yang pertama adalah perangkat genggam. Gerakan global ponsel pintar ini melalui kamera dan perangkat komputasi pribadi. Yang kedua adalah internet, yaitu menghubungkan kita dengan yang belum pernah ada sebelumnya. Baik, untuk 5 aliran dimensi tersebut saya hanya menjelaskan 2, yaitu mediascape dan technoscape, yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kami, Marlina. Baiklah, saya Marlina Sianturi akan melanjutkan pemaparan dari teman kami Ruth Nenggolan mengenai 5 dimensi aliran budaya. Di mana yang ketiga adalah ethnoscapes. Menurut Arjun Appadurai mencatat bahwa masih ada komunitas yang sangat sulit yang bertahan di satu tempat selama beberapa generasi dan yang akan tinggal di sana selama beberapa generasi mendatang. Namun demikian, ada lebih banyak orang daripada sebelumnya yang bergerak di seluruh dunia untuk bekerja, bersenang-senang, keluarga, dan karena pindah dari kampung halaman mereka.
Ini sebagian karena meningkatnya kecepatan dan kemudahan serta berkurangnya biaya perjalanan di seluruh dunia. Contohnya itu ada 3. Yang pertama itu pengungsi, di mana orang-orang pindah untuk mencari suaka dari bahaya di tanah mereka. Dan yang kedua, migran ekonomi, di mana migran ekonomi yang dimaksud ini adalah orang yang pindah untuk mencari pekerjaan mereka di tempat lain. Dan yang ketiga adalah wisatawan, di mana orang-orang yang bepergian untuk berbagi dan mengalami budaya yang berbeda. Dan yang keempat adalah financescapes. Financescape yang dimaksud di sini adalah Visa dan Master hampir di mana-mana saat ini, memungkinkan kita untuk menggunakan uang kita secara global. Hanya ketika Anda menuju ke negara-negara yang sebagian terhalang dari landscape keuangan global seperti Iran dan Kuba, Anda menyadari betapa kita bergantung pada landscape keuangan. Bayangkan menuju ke negara di mana sangat sulit untuk menggunakan dan mengakses rekening bank luar negeri Anda. Contohnya itu ada 3. Yang pertama itu ada bursa saham, di mana perdagangan modal terjadi dalam hitungan detik sepanjang hari di seluruh bursa saham global. Yang kedua adalah kartu kredit. Sebagian besar kartu kredit akan berfungsi di sebagian besar negara di dunia, membuatnya lebih mudah untuk dibelanjakan secara global. Dan yang ketiga itu teknologi transfer baru. Bisnis seperti transfer dan Monzo merevolusi transfer uang di seluruh dunia dengan menciptakan model bisnis pengiriman uang yang baru dan lebih murah. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Lamro Rizky. Saya akan menjelaskan tentang idioscapes. Idioscapes itu mengacu pada ide, simbol, dan narasi yang telah menyebar ke seluruh dunia. Abdur Rahim menunjukkan demokrasi liberal sebagai salah satu idioscapes yang paling kuat dan yang mempengaruhi dunia. Contoh dari idioscapes yaitu yang pertama, kapitalisme dan sosialisme. Paham ini muncul secara cepat dan pada revolusi industri Inggris. Dan kedua, paham ini masih dipakai sampai sekarang. Yang kedua yaitu gaya musik. Gaya musik pada tahun 1960-an munculnya musik rock and roll yang menyebarkan gaya musik mereka dan mempengaruhi gaya musik untuk beberapa generasi berikutnya. Baru yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang teori scapes tentang globalisasi dengan perspektifnya tentang homogenisasi dan heterogenisasi. Yang pertama yaitu homogenisasi. Istilah ini merujuk pada budaya dunia yang semuanya menjadi satu. Budaya hambar yang dipengaruhi budaya yang besar atau banyak digunakan orang. Beberapa orang berpikir ketika dunia mengglobal, semua budaya unik dan menarik akan menghilang. Yang kedua, heterogenisasi. Istilah ini mengacu pada budaya dunia yang menjadi lebih beragam. Ketika dunia tumbuh, orang memiliki lebih banyak kebebasan untuk memilih budaya lain yang ingin diterapkannya. Terima kasih.